Bagaimana menjadi dewasa dalam kehidupan sehari-hari? Menunjukkan kedewasaan emosional dengan mengambil tindakan orang dewasa dan berkomunikasi seperti orang dewasa. Salah satu aspek terpenting menjadi orang dewasa adalah bersikap seperti orang dewasa agar orang lain menghormati Anda dan Anda mandiri. Artikel ini memberikan beberapa tips yang dapat Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu Anda bertanggung jawab dan menunjukkan kedewasaan, berapapun usia Anda. Pola pikir orang dewasa membantu Anda mengendalikan emosi dan mengalami hal-hal baru. Dalam kehidupan sehari-hari, usahakan untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan tugas secara mandiri agar tidak bergantung pada orang lain. Ketika Anda berkomunikasi dengan orang lain, kebiasaan berpikir sebelum berbicara dan menjadi pendengar yang baik terlihat lebih dewasa. Belajarlah untuk menunjukkan kedewasaan setiap hari untuk mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Metode 1. Tunjukkan kematangan emosi. 1. Pikirkan baik-baik sebelum membuat keputusan alih-alih bertindak secara spontan. Saat dihadapkan pada banyak pilihan, luangkan waktu untuk mempertimbangkan setiap pilihan. Tentukan tujuan dari keputusan tersebut, lalu tuliskan pro dan kontra dari setiap opsi. Alih-alih memilih opsi termudah, pikirkan semua langkah yang Anda mampu. Setelah menimbang berbagai pilihan keputusan, pilih salah satu yang paling mendukung pencapaian tujuan. Jika Anda tidak dapat memutuskan pilihan terbaik, mintalah saran dari orang yang Anda percayai. Tidak apa-apa untuk sesekali membuat keputusan spontan, seperti pergi keluar dengan teman saat Anda diundang dan memiliki lebih banyak waktu, atau makan di restoran karena Anda tidak punya waktu untuk memasak makan malam. Buatlah keputusan dengan keyakinan bahwa Anda akan menjadi orang yang dapat dipercaya alih-alih menyerah pada keinginan orang lain. 2. Kelola kemarahan atau kebencian untuk mencegah perilaku impulsif. Segera setelah Anda mulai marah atau kesal, tarik napas dalam-dalam dan tenang agar Anda tidak marah atau bertengkar. Jika Anda ingin sendirian, pergilah ke tempat lain untuk menjernihkan pikiran dan melihat berbagai hal dari sudut pandang objektif. Jika Anda bertemu orang atau ingin membicarakan sesuatu yang membuat Anda marah, bicaralah dengan tenang sambil membagikan apa yang Anda pikirkan dan rasakan. Merasa marah atau kesal adalah hal yang wajar, tetapi jangan biarkan perasaan itu menguasai Anda. Alih-alih menekan perasaan Anda dan menyimpannya untuk diri sendiri, ungkapkan perasaan Anda. Di atas, tulis perasaan Anda dalam jurnal untuk menguraikannya. Tuliskan juga mengapa Anda marah, bagaimana reaksi Anda, dan bagaimana perasaan Anda setelah marah. 3. Bertanggung jawab atas tindakan Anda saat Anda bersalah. Jangan salahkan orang lain meski kamu sendiri yang melakukan kesalahan. Sebaliknya, minta maaf dengan tulus kepada mereka yang terlibat dan ungkapkan penyesalan Anda. Minta maaf padanya dan coba selesaikan masalahnya. Terlepas dari konsekuensinya, langkah ini akan membuat Anda terlihat dewasa dan percaya diri. Misalnya, minta maaf dengan mengatakan, "Maaf, saya tidak sengaja memecahkan gelas Anda. Maafkan saya, jika perlu, saya akan membeli gelas baru nanti." Jangan berbohong kepada orang lain karena perilaku ini membuat Anda sulit dipercaya. 4. Jadilah pribadi yang positif dan selalu optimis dalam mengatasi kesulitan. Fokus pada hal-hal positif daripada memikirkan hal-hal buruk atau negatif. Gunakan pengalaman buruk sebagai kesempatan belajar, lalu putuskan apa yang perlu diperbaiki. Jika Anda kesulitan berpikir positif, tuliskan hal atau aktivitas menyenangkan yang Anda nantikan dan yang membuat Anda merasa baik. Misalnya, jika Anda gagal dalam ujian, Anda mungkin merasa kesal karena tidak cukup memperhatikan pelajaran Anda. Daripada menyesali keadaan, cobalah untuk memperbaiki hasil ujian Anda, misalnya dengan belajar lebih giat atau membaca materi pelajaran dengan lebih cermat. Sikap atau perilaku negatif mencegah orang lain berinteraksi dengan Anda dan menganggap Anda tidak dewasa. Kegagalan adalah bagian dari kehidupan sehari-hari.
Jangan menyalahkan diri sendiri ketika Anda gagal. 5. Tetap berpikiran terbuka agar tidak menghakimi orang lain. Jika seseorang memiliki pendapat yang bertentangan atau mengatakan sesuatu yang membingungkan, ajukan pertanyaan alih-alih menilai mereka. Cobalah untuk mendapatkan sudut pandangnya sehingga Anda dapat memahami apa yang dia katakan. Juga keberanian untuk keluar dari zona nyaman untuk mendapatkan pengalaman dan wawasan baru. Perluas wawasan Anda dengan mempelajari keterampilan baru atau memulai hobi baru. Lakukan aktivitas yang dirasa tidak nyaman agar kamu bisa belajar dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa. Bergabunglah dengan komunitas anggota dari berbagai latar belakang dan perspektif. 6. Bersikaplah rendah hati agar tidak terlihat cemburu pada orang lain. Anda dianggap egois jika ingin memukul atau menunjuk orang lain. Gunakan kecemburuan untuk membangun diri sendiri alih-alih menjatuhkan orang lain. Tuliskan hal-hal baik yang Anda miliki atau pantas Anda dapatkan sehingga Anda dapat menghargai diri sendiri dan pencapaian Anda di masa lalu. Jangan berusaha menarik perhatian karena sepertinya Anda memaksakan diri untuk terlihat dewasa. Metode 2. Lakukan tindakan dewasa. 1. Tunjukkan ketekunan dengan bekerja sampai akhir pada tugas yang menantang. Jika Anda memulai sesuatu dan berhenti di tengah, Anda terlihat tidak dapat diandalkan. Alih-alih mendelegasikan, bagi tugas menjadi beberapa aktivitas yang mudah dilakukan sehingga terasa lebih mudah. Cobalah untuk menyelesaikan tugas sebaik mungkin tanpa terburu-buru. Luangkan waktu untuk menghasilkan karya berkualitas sehingga Anda tampak bertanggung jawab dan mampu menangani tugas-tugas sulit. Misalnya, jika Anda memiliki makalah untuk ditulis dalam 2 minggu, kerjakan dengan sedikit demi sedikit setiap hari alih-alih terburu-buru sehari sebelum tenggat waktu. Mintalah bantuan atau saran jika Anda bingung atau tidak tahu langkah selanjutnya. 2. Kerjakan tugas secara mandiri alih-alih membiarkan orang lain melakukannya untuk Anda. Jangan mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain hanya karena Anda terlihat malas bekerja. Tuliskan hal-hal yang perlu Anda lakukan dan kemudian coba lakukan sendiri. Kerjakan secepatnya agar tidak kehabisan waktu. Berikan waktu yang cukup untuk menyelesaikan setiap tugas untuk hasil terbaik. Anda dapat meminta bantuan orang lain jika Anda tidak tahu bagaimana atau jika kondisi fisik Anda menghalangi Anda untuk bekerja. Alih-alih mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain, mintalah mereka untuk mengajari Anda sehingga Anda dapat melakukan pekerjaan itu sendiri mulai sekarang. Jangan memanfaatkan kebaikan orang yang menawarkan bantuan. 3. Tetapkan tujuan kerja SMART untuk meningkatkan harga diri. Sasaran SMART adalah sasaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, bermanfaat dan memiliki tenggat waktu yang membuat Anda merasa selesai setelah menyelesaikan tugas. Tetapkan tujuan kerja yang mudah dilacak dan dapat dicapai dalam waktu yang ditentukan. Catat kemajuan pekerjaan dalam jurnal atau agenda agar Anda tahu tindakan apa yang telah dilakukan dan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Misalnya, tulislah tujuan untuk menurunkan berat badan 1 kg dalam 3 minggu alih-alih menetapkan tujuan yang tidak jelas seperti menurunkan berat badan. Selain tujuan jangka pendek, tetapkan juga tujuan jangka panjang agar ada tujuan. Peringatan, jangan menetapkan tujuan yang sulit dicapai. Misalnya, alih-alih mengincar nilai A di semua mata pelajaran, tetapkan target nilai A untuk 2 hingga 3 mata pelajaran agar lebih mudah dicapai. 4. Tunjukkan kepedulian terhadap orang lain dengan menawarkan bantuan. Membantu orang lain adalah cara untuk menunjukkan perhatian dan pengabdian agar dia menghormati Anda. Alih-alih hanya memikirkan diri sendiri, cobalah menempatkan diri pada posisi orang lain untuk memahami apa yang mereka inginkan. Tawarkan untuk membantu atau tunjukkan sikap kebaikan tanpa syarat, Miss B membukakan pintu untuk orang di belakang Anda atau membersihkan rumah tanpa diminta. Jangan membantu orang lain untuk terlihat ramah kepada Anda, karena itu tidak nyata.
Tunjukkan kepedulian yang tulus terhadap orang lain dan pekerjaan yang harus mereka lakukan. 5. Berbuat baik tanpa pamrih untuk mencintai orang lain. Lakukan sesuatu yang biasanya tidak Anda lakukan karena Anda ingin melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Pastikan Anda mengungkapkan kebaikan dengan ketulusan daripada terlihat ramah atau dewasa. Mulailah langkah ini dengan menghilangkan satu hal dari rutinitas mingguan Anda sehingga orang lain dapat melakukan apa yang mereka inginkan. Misalnya membatalkan rencana bermain video game di akhir pekan agar bisa jalan-jalan bersama anggota keluarga. 6. Bersiaplah untuk menerima keadaan yang memengaruhi Anda. Terkadang keinginan Anda tidak menjadi kenyataan dan hal buruk terjadi yang tidak dapat diubah. Terima apa yang terjadi dan jangan biarkan hal itu memengaruhi Anda secara negatif. Cobalah untuk melihat sisi positif dari setiap peristiwa sehingga Anda dapat mengambil pelajaran darinya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika sebuah van menggores mobil Anda, jangan sesali pintu mobilnya yang tergores. Sebaliknya, bersyukurlah bahwa Anda dan tidak ada orang lain yang terluka. Contoh lain, jika Anda dan keluarga pindah ke kota lain, bayangkan betapa menyenangkannya mendapatkan teman baru dan mengunjungi tempat baru. Metode 3 berkomunikasi seperti orang dewasa. 1. Luangkan waktu untuk berpikir sebelum berbicara dan pilih kata-kata yang ingin Anda ucapkan. Sebelum membalas siapapun, luangkan waktu sejenak untuk memikirkan pesan dan kalimat yang ingin Anda sampaikan. Pilih kata-kata yang sesuai dengan niat Anda. Jika Anda tidak dapat menemukan kata yang tepat, berhentilah berbicara dan ucapkan perintah, seperti apa itu atau Pastikan Anda berbicara langsung agar lawan bicara tidak bingung. Anda terlihat tidak dewasa dan impulsif jika Anda langsung mengatakan apapun yang ada di pikiran Anda. Jangan bergosip atau mengumpat kepada orang lain karena perilaku ini membuat orang lain mempercayai Anda. Jika Anda belum siap untuk menjawab, tanyakan kepada pewawancara agar Anda dapat mempertimbangkan pilihan yang berbeda sebelum mengambil keputusan. 2. Jangan terlalu banyak mengeluh. Saat Anda dihadapkan pada masalah yang sulit, mengeluh adalah hal yang wajar, tetapi jangan bersikap negatif atau membuat alasan untuk mengeluh. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki dan atas hal-hal baik yang Anda alami. Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan berterima kasih dan peduli pada orang yang membantumu. Misalnya, daripada mengeluh bahwa Anda tidak menyukai menu saat makan malam, bersyukurlah karena ada sesuatu untuk dimakan. Adalah normal untuk tidak setuju atau mengeluh dari waktu ke waktu. 3. Secara aktif mendengarkan orang lain untuk menunjukkan rasa hormat. Saat berbicara dengan orang lain, lakukan kontak mata dan sesekali anggukan kepala untuk menunjukkan bahwa Anda mendengarkan. Ikuti bahasa tubuh orang lain, seperti mencondongkan tubuh sedikit ke arahnya atau meniru posturnya agar merasa lebih terhubung dengannya. Ketika tiba giliran Anda untuk berbicara, luangkan waktu untuk memahami apa yang dia katakan dan kemudian ulangi sehingga dia tahu Anda sedang mendengarkan. Jangan menyela pembicara. Di atas, jangan abaikan orang yang Anda ajak bicara dengan melihat layar ponsel atau mengalihkan perhatian karena terlihat tidak peduli. 4. Tunjukkan keyakinan Anda ketika seseorang meremehkan Anda. Jika orang lain mengatakan sesuatu yang menurut Anda kasar atau kontradiktif, berdirilah dan ungkapkan perasaan Anda. Jangan sentuh dia dan jangan lawan dia. Jelaskan dengan tenang mengapa Anda kesal agar dia menghormati Anda. Jika dia terus bersikap kasar, hentikan agar Anda tidak marah atau membuat masalah dengannya. Misalnya, jika teman Anda mengolok-olok pakaian Anda, katakan padanya, "Saya tidak keberatan jika Anda mengolok-olok saya. Ini adalah pakaian favorit saya dan yang paling penting, saya merasa baik." Berbicaralah dengan percaya diri agar orang lain dapat melihat ketulusan Anda dan merasa dihargai. 5. Jangan bersikap kasar atau negatif terhadap orang lain. Jika Anda tidak setuju dengan orang lain,
Mintalah klarifikasi alih-alih meninggikan suara atau menggunakan kata-kata negatif. Cobalah untuk memahami penjelasannya dengan mengulangi apa yang dia katakan dari sudut pandang Anda sendiri. Pastikan Anda tetap berpikiran terbuka dan objektif untuk menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang baik dan peduli pada orang lain. Perdebatan adalah urutan hari karena pendapat Anda tidak selalu setuju dengan pendapat orang lain. Namun, jangan marah atau kasar saat bertengkar. 6. Ucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah membantu Anda atau memberi Anda sesuatu. Dengan berterima kasih padanya, dia tahu Anda peduli padanya dan menghargai apa yang dia lakukan. Jika seseorang meluangkan waktu untuk membantu Anda, ucapkan terima kasih dengan tulus agar tidak terdengar palsu. Jangan mengeluh jika apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan harapanmu. Sebaliknya, cobalah untuk berpikir positif. Misalnya, jika seorang teman memberi Anda hadiah yang tidak Anda sukai, Anda tetap harus mengatakan, terima kasih atas hadiahnya. Biasakan untuk berterima kasih kepada orang lain dalam aktivitas sehari-hari Anda. Misalnya, jika Anda terlambat menjemput teman Anda, katakan, terima kasih telah menunggu. 7. Tunjukkan keinginan untuk memperbaiki diri dengan meminta masukan atau kritik. Orang dewasa belajar dan berkembang. Mintalah saran dari orang yang dapat Anda percayai tentang hal ini. Jelaskan bahwa Anda memerlukan umpan balik agar mereka tahu apa yang harus dinilai atau diberi saran. Dengarkan baik-baik apa yang dia katakan tanpa langsung menanggapi agar Anda mengerti apa yang dia katakan. Simak tips dan sarannya, lalu manfaatkan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari Anda. Anda tidak harus menindaklanjuti saran yang tidak membantu, tetapi luangkan waktu untuk meninjaunya guna melihat apakah saran tersebut sesuai dengan aspek yang ingin Anda tingkatkan.